Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel TV Madrasah Jateng, TV Madrasah Jawa Tengah. Sebelum saya berbagi informasi kepada sahabat semuanya, mari kita doakan semoga semua sahabat yang hari ini sedang susah segera dibahagiakan, yang sedang sakit segera disembuhkan, dan yang masih jomblo segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Allahumma amin. Sahabat madrasah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada madrasah semuanya bahwa tugas hidup kita di dunia ini adalah tidak lebih dari membuat sebengkal cerita yang baik. Ya, cerita yang baik, yaitu sebuah cerita yang akan dikenang indah oleh orang-orang yang mencintai kita. Cerita yang selalu diceritakan oleh orang-orang yang baik pekertinya, sehingga sang pencerita pun akan bangga menceritakannya, dan pendengarnya pun akan tersenyum lebar bila mendengar cerita tersebut. Dan pastinya bukan cerita sebaliknya, yaitu cerita yang buruk bila diceritakan sehingga tidak patut diceritakan kepada orang lain. Dan bila terpaksa diceritakan, orang lain akan tidak senang mendengarnya, dan orang-orang dekatnya ikut malu bila cerita tersebut diceritakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk diuji mana yang baik ceritanya selama mereka hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, dua pilihan ini menjadi pilihan buat kita selama kita hidup di dunia ini. Dan untuk memahaminya lebih jauh, saya tertarik untuk menyampaikan sebuah tulisan apik yang dibuat oleh Kang Rahman Basari. Beliau adalah mantan Ketua Senat Mahasiswa IAIN Wali Songo periode 98-99 dan sekarang menjabat sebagai Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Penvis Kemenak RI. Dalam tulisan beliau menyampaikan bahwa ayat-ayat kauniyah di alam jagat raya ini menjadi pelajaran penting. Ada yang menjadi bad practice seperti kisah Fir'aun, Namrud, kaum Tsamud, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga orang-orang yang tidak terpuji sepanjang sejarah umat manusia. Ada juga yang menjadi best practice seperti para nabi dan orang-orang salih di dalam sejarah. Kisah Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, dan fenomena orang-orang baik lainnya. Tuhan telah menjadikan ayat-ayatnya itu menjadi bahan pemikiran dengan kalimat retoris yang sangat indah. Afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Sahabat madrasah, kebaikan akan selalu berhadapan dengan keburukan. Kezaliman akan selalu bertentangan dengan kesalihan. Pun orang-orang yang mengusung keduanya biasanya orang-orang yang mengusung kezaliman, keburukan, ketidakadilan, sembrono, dan dalam istilah manajemen mengabaikan kualitas dan mutu akan dengan gampang menemukan jalan dan teman. Mereka akan dengan mudah mencapainya atas apa yang menjadi harapannya. Sementara yang mengusung dan menjadi bagian dari kebaikan, kesalihan, keutamaan, dan nilai-nilai baik acap kali mendapat kesulitan, bahkan mengalami jalan buntu, harus dengan penuh perjuangan, bahkan pengorbanan. Akibat-akibat lain sering mereka dapatkan karena berkomitmen mengusung kebaikan atau mutu. Para aktivis gerakan sosial, termasuk para mahasiswa dan siswa, sering menyebut dengan idealisme dan perjuangan akan nilai-nilai atau value. Dapat dikatakan antara bad practice versus best practice akan selalu berlomba dalam gelanggang. Mungkin sahabat semua tinggal memilih menjadi bagian dari bad practice atau sebaliknya menjadi best practice. Keduanya sama-sama menggiurkan, tergantung perspektif seseorang. Hidup adalah pilihan yang tentu menghadirkan berbagai konsekuensi. Perjalanan seseorang mengalami dinamika, kadang di bawah, kadang di atas, kadang menang dan kadang kalah.
kita sendiri yang menentukan apakah kita akan menjadi pecundang ataukah akan menjadi pahlawan. Apakah kita akan menang dengan cara yang elegan atau kalah tetapi dengan cara yang kesatria. Demikian, bagi orang-orang tertentu menang dan kalah menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang penting. Yang terpenting adalah makna dan nilai kehidupan. Para ideolog dan pedagog mempunyai tugas mulia. Dengan kemampuan yang dimilikinya menjadi tumpuan harapan kehidupan. Dia akan terus memproduksi orang-orang baik. Regenerasi ideologis yang akan terus menebarkan nilai-nilai luhur. Cita-cita peradaban kemanusiaan yang santun. Tanpa lelah melalui pelbagai madrasah, sekolah, pondok pesantren, bangku kuliah, meja-meja pelatihan hingga rumah-rumah peradaban menyemai kader. Sebuah kebanggaan jika akan tumbuh anak ideologis baru yang siap bertempur melawan mereka yang pragmatis, hedonis, dan materialistis. Anak ideologis akan menjadi ruh kehidupan di saat keadaan menjadi pongah, mengisi ruang kosong yang tidak lagi nyaring menyuarakan kebenaran dan keutamaan. Para bijak bestari sering berpesan agar kita jangan lelah menjadi orang baik. Dalam perspektif filosof Yunani Socrates dikatakan, kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Plato mengatakan, kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Sementara, Konfusius, filosof Tiongkok, mengatakan, manusia yang unggul selalu berpikir mengenai kebaikan. Manusia pada umumnya berpikir tentang kenyamanan. Demikian kita diarahkan untuk menjadi orang baik agar menjadi best practice. Jauh hari Imam Syafi'i telah berpesan kepada kita semua bahwa kebaikan itu ada di 5 perkara. Kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat madrasah, lengkap sudah para pakar baik dari kalangan timur, barat, hingga Islam membekali umat manusia pada keunggulan budi dan keperbihakan kepada nilai-nilai. Sebagai contoh baik dan keperbihakan kepada kepentingan sesaat akan menjadi contoh buruk. Dalam perspektif tentu urusan mutu dan kualitas adalah sebuah kebaikan atau best practice yang akan menjadi pembeda antara tata kelola lembaga pendidikan. Orientasi mutu yang diikuti dengan budaya mutu di era persaingan seperti sekarang ini menjadi sebuah keharusan. Sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Pondok pesantren adalah menjadi best practice bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya dengan mengandalkan sistem asrama atau boarding school dan pendidikan karakter. Madrasah aliyah, sebut saja Insan Cendikia atau MAN IC. Besutan Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama adalah sebagai best practice bagi sekolah dan madrasah terutama dalam pengembangan sains. Sementara sejumlah universitas Islam negeri dan Institut Agama Islam Negeri juga menjadi best practice di bidang integrasi ilmu pengetahuan yang sulit dimiliki bagi perguruan tinggi umum. Lagi-lagi soal kualitas menjadi kata kunci. Tentu dengan tidak mengesampingkan aspek lainnya seperti sumber daya manusia, kultur dan tradisi akademik, dan juga tata kelola pendidikan Islam. Indonesia dengan 265 juta penduduk dan 87% adalah Islam, menjadi best practice pendidikan Islam bagi negara-negara muslim di dunia. Para pakar menyebut bahwa Indonesia menjadi destinasi pendidikan Islam dunia. Tidak berlebihan karena Indonesia memiliki jumlah pendidikan Islam terbesar di dunia. Sebut saja 29.000 pondok pesantren dengan 4 juta santri, 84.000 madrasah dengan 6 juta santri, dan 826 perguruan tinggi dan 1,17 juta mahasiswa. Kita juga memiliki ulama-ulama Nusantara yang mempunyai tingkat keilmuan kelas dunia sejak sebelum Indonesia merdeka.
Mereka berjejaring sangat luas dan kuat antara Nusantara dengan Timur Tengah. Sebut saja Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Nuruddin Al-Raniri, Syekh Mahfud At-Termasi, Abdul Rauf Al-Singgili, Syekh Arsyad Al-Banjari, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam menjadikan itu semuanya sebagai modal yang sangat berarti bagi keunggulan pendidikan, di mana madrasah di dalamnya distingsi keilmuan, keunggulan wacana, dan kapasitas intelektual serta jejaring keilmuan menjadi khazanah yang menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia. Salam madrasah, madrasah hirbat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.